Filsafat. Apa sih hal pertama yang kalian pikirkan ketika mendengar kata filsafat? Filsafat adalah ilmu tentang cara berpikir. Berbicara tentang filsafat, maka kita berbicara tentang sejarah. Filsafat merupakan satu ilmu yang menghasilkan banyak cabang ilmu lain yang kita temui pada hari ini. Dan tentunya, filsafat adalah yang menghasilkan pembangunan peradaban dunia, bahkan di luar logika manusia pada umumnya. Ada banyak negara dengan sejarah lahirnya filsafat terbesar di dunia. Dan tentunya, India adalah salah satu dari 4 pusat kebudayaan yang mengubah peradaban dunia menjadi lebih spektakuler. Republik India atau Hindi, dikenal dengan nama Bharat Ganaraja, adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ke-7 berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 1980-an. Ekonomi India adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia berdasarkan PDB. Diukur dari segi paritas daya beli atau PPP, dan India adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India adalah negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. Juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, serta memiliki kemampuan senjata nuklir. Dan untuk filsafat India, bagaimana mereka muncul dan bagaimana kepercayaan orang India sehingga munculnya filsafat? Let's talk about it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelek atau budi merupakan hadiah dan anugerah yang sangat berharga bagi manusia. Budi adalah pengetahuan yang diskriminatif atau disebut viveka jnana, yaitu kemampuan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang salah dengan yang benar, yang pluralistik dari yang monoistik, yang sementara dari yang permanen. Keingintahuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan adalah hakikat manusia itu sendiri. Di dalam perspektif filsafat India, manusia dipandang sebagai dibentuk oleh lapisan-lapisan atau kosa. India telah mampu membangun peradaban dunia yang khas dan unik sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Di India, nilai-nilai spiritual menjadi hal yang paling mendasar. Banyak sekali kesalahpahaman terjadi di dalam memandang filsafat India bukan sebagai filsafat di dalam pengertian Barat. Filsafat India sering dikaitkan dengan mistik tanpa adanya logika, berdasarkan intuisi supernatural, hanya filsafat pemujaan sakti, yaitu kekuatan dewi di dalam bentuk energi seks, dan tanpa mempunyai iklim akademik. Filsafat di India tidak hanya aktivitas reflektif, tetapi juga sebuah pandangan hidup, way of life, yang dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Periodisasi filsafat India. Filsafat India terbagi menjadi beberapa periode atau beberapa masa sesuai dengan tahun terjadinya. Yang pertama adalah masa Veda. Masa Veda ini terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi. Pada masa Veda ini melahirkan pemikiran mantra, Brahmawa, Aranyaka, dan Upanewad sebagai bagian dari Veda itu sendiri yang berisi benih-benih pemikiran filsafat. Nah, pada masa Veda ini, pandangan filsafat India telah dimulai. Yang kedua adalah masa epos.
Masa epos terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi. Masa epos ini meluas hingga perkembangan antara Upanishad awal dan Dharwana. Pada masa epos ini ada sebuah wiracarita yang sangat masyhur, yaitu Ramayana dan Mahabharata yang bertindak sebagai media melalui makna pesan-pesan abadi Upanishad yang melukiskan pribadi-pribadi heroik dan pribadi ketuhanan di dalam hubungan manusia. Kemudian yang ketiga adalah Masa Sutra. Masa Sutra ini terjadi dari tahun 200 Masehi. Masa Sutra ini merupakan masa ditulisnya pemikiran-pemikiran filsafat dalam bentuk sutra, seperti sistem filsafat Mimamsa yang ditulis oleh Jaimini dan ditulis di dalam Mimamsa Sutra. Yang terakhir adalah masa skolastik. Masa skolastik ini terjadi pada abad kedua Masehi. Pada masa skolastik ini, lahirlah sarjana-sarjana yang memberikan tafsiran kepada sistem-sistem yang ada, diwarnai dengan pendapatan filsafat dan ilmu logika. Filsafat India terbagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang pertama adalah aliran Charvaka. Aliran Charvaka, Buddha dan Jaina merupakan sistem-sistem filsafat yang menentang otoritas Veda. Oleh karena itu, Charvaka mengembangkan tradisi heterodoks, ateisme dan materialisme. Aliran Charvaka merupakan sistem pertama yang memberikan reaksi keras terhadap sistem filsafat Mimamsa yang merupakan kelanjutan dari Veda. Sistem Charvaka ini berusia sangat tua. Sistem Charvaka sendiri berkembang setelah zaman Brahmawa. Yang kedua adalah aliran Jaina. Aliran Jaina merupakan sebuah agama dan masih ada di India sampai saat ini. Jaina artinya penakluk spiritual atau orang yang telah berhasil menaklukkan keinginannya. Pengikut aliran Jaina mengakui 24 Tirthankara atau 24 pendiri keyakinan. Aliran yang ketiga adalah aliran Buddhisme. Aliran Buddhisme juga merupakan penggerak reformasi kehidupan spiritual India. Buddhisme mengajarkan protes keras terhadap agama Brahmawa. Buddhisme menolak otoritas Veda dan juga pelaksanaan ritual Jaina. Buddha menekankan pada aspek cinta kasih, etika, persaudaraan, dan menolak sistem kasta sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat. 4. Nyaya dan Vaisesika. Dua aliran ini memandang realitis dengan pandangan yang pluralistis. Mereka sangat mirip dan sebab itu hanya dibicarakan secara bersamaan. Nyaya dan Vaisesika mengajarkan tentang 7 kategori, yakni substansi yang meliputi tanah, air, api, udara, ether, waktu, ruang, jiwa, dan kesadaran. Sankhya dan Yoga. Perbedaan Sankhya dan Yoga adalah bahwa Sankhya menolak Tuhan atau sekurang-kurangnya menganggap konsep Tuhan itu tidak relevan. Sebaliknya Yoga menerima selebihnya. Kedua aliran itu mempunyai kesamaan pandangan filosofis. Tara Mimamsa atau Vedanta. Ada banyak sistem Vedanta yang bersifat realistis, idealis, monisistis, atau pluralis. 3 sistem yang terkenal adalah Sutara, Ramuja, dan Madhva.
semuanya menerima Brahman sebagai realitas tertinggi. Brahman harus direalisasi sebagai jiwa yang sendiri, yang absolut dalam diri kita. Usaha ini dilakukan dengan orientasi ke dalam. Pendapat pertama, Sankara adalah sistem dualistis. Menurut Sankara, Atman sama dengan Brahman, yakni esensi subjektivitas yang bersatu dengan esensi dunia. Dunia seluruhnya tergantung pada Brahman, tapi Brahman tidak tergantung pada dunia. Ajaran-ajaran filsafat India. Ada 3 ajaran yang diajarkan oleh filsafat India. Yang pertama adalah tentang kenyataan yang tinggi, tentang jiwa, dan tentang karma. Ajaran tentang yang tinggi maksudnya adalah zat yang mutlak atau yang maha kuasa, sebab maknanya sangat luas. Yang kedua adalah ajaran tentang jiwa, yaitu mengakui adanya Tuhan yang abadi dan memancarkan sinar kebaikan. Yang ketiga adalah ajaran tentang karma, mengajarkan untuk berbuat salah kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian ada tokoh-tokoh yang merupakan filsafat. Yang pertama adalah Sankara pada 788 Masehi sampai tahun 820 Masehi. Yang kedua adalah Ramanuja pada tahun 1017 sampai 1137 Masehi. It's all about Indian philosophy, tentang bagaimana sejarah filsafat di India, tentang periodisasi filsafat India, serta aliran-aliran yang ada. Sulitnya mencari referensi karena kurangnya catatan sejarah tentang filsafat. We call it the almost lost history. Maybe that's all from us. We realize that we have all mistake for making this video, so we say sorry for all our mistake and just enjoy our film. Bye. तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैण दी Pada masa ini, filsafat salah. Nyanya langsung 4 Nyanya dan Vasilshika. Kedua aliran ini mengandung